Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Keluarga merupakan harta yang paling berharga, itu kata pepatah ya guys ya. Dan banyak juga di antara orang-orang yang berharap bisa memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi sulit gitu kan. Ada orang yang udah nikah lama, nggak punya anak, ada juga yang belum nikah, punya anak ya kan. Kadang-kadang anak ini menjadi ujian tersendiri bagi para orang tuanya. Sebagaimana dengan kasus yang akan dibahas oleh Aquilas Room kali ini, yaitu tentang seorang anak yang harus mengakhiri hidupnya di tangan kedua orang tuanya sendiri ya, ayah kandungnya dan ibu tirinya. Siapa lagi kalau bukan Ari Hanggara. Oke guys, tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, gue pengen ngingetin lagi nih buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Aquilas Room, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau Aquilas Room upload video baru. Oke guys, buat yang udah subscribe, thank you, dan maaf nih ngerepotin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Meluncur. Ari Hanggara adalah seorang anak yang lahir pada 12 Desember 1977 di kota Bogor. Ari Hanggara ini adalah anak dari pasangan Majtino dan Dahlia Nasution. Jadi Majtino dan si Dahlia ini ya melahirkan 3 anak ya, diantaranya adalah Anggi, itu kakaknya ya, terus anak keduanya yaitu Ari Hanggara, dan yang ketiganya adalah si Andi ya. Pada awalnya sebenarnya hidupnya si Ari Hanggara dan saudara-saudaranya ini termasuk enak ya guys ya, karena memang bisa dibilang keluarga mereka adalah keluarga yang berkecukupan. Si bapaknya ini ya, si Tino ya, dia ini salah satu pengurus partai ya yang lagi besar saat itu gitu, dan ya kaya gitu, punya usaha, punya bisnis gitu lah. Nah cuma nih karena si Tino ini membuka bisnis barunya di wilayah Tangerang, dan dia kenal lagi sama seorang wanita dengan nama Santi, dan dari situ sebenarnya istri sahnya si Tino nih, si Dahlia tadi ya, udah mulai curiga karena si Santi sama si Tino ini kayak deket gitu lah ya, karena si Santi ini sering banget datang ke rumahnya si Tino gitu untuk nemuin Tino, cuman aneh datangnya, bahkan di jam istirahat aja dia datang gitu. Jadi udah mulai curiga sebenarnya, firasat seorang istri biasa ya guys ya. Berawal dari kecurigaannya si Dahlia tadi guys ya, semakin lama ya makin mencurigakan karena semakin sering si Santi main ke rumahnya Tino. Bahkan ketika bisnisnya si Tino ini bangkrut ya, si Tino ini langsung kayak cabut dari rumah tersebut dan nggak pulang-pulang. Ya cuma karena Dahlia adalah seorang istri yang baik mungkin ya, dia masih berusaha untuk mencari suaminya dan berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarganya guys. Tapi Dahlia udah berusaha sekuat dia, semampunya dia, tapi nggak ketemu juga. Suaminya kabur kemana nggak tahu dia. Ya mungkin kalau zaman sekarang udah tinggal di WhatsApp aja gitu kan, dikirim voice note, papa pulang gitu kali ya kalau sekarang. Kalau saat itu kan beda. Jadi kesulitan ketika si Tino ini kabur, nggak ngasih tahu dia mau kemana. Bingung lah Dahlia. Nyarilah dia ke rumah teman-temannya si Tino, semuanya ditanyain. Sampai suatu ketika nih si Dahlia ini yakin kalau Tino ini nggak bakalan jauh-jauh. Kalau misalnya hilangnya lama, kayaknya nggak mungkin dia kaburnya ke tempat temennya. Kayaknya dia balik ke rumah orang tuanya. Disamperin dong ke rumah orang tuanya di daerah Depok guys. Dan betul aja ketika Dahlia sampai di Depok ya, di rumah orang tuanya si Tino ya, yang ditemuin malah bukan suaminya, melainkan si Santi guys. Ya wajar lah Dahlia langsung ngamuk kan di situ ya, langsung wah dasar pelakor, dijambak ya, main jambak-jambakan drama seperti biasa ya. Ya udahlah akhirnya mereka ribut di sana kan, sampai si Tino datang melerai keduanya, dan saat itu Dahlia emosi dan minta cerai lah akhirnya ya. Wajar, istri mana yang rela dimadu ya kan guys ya. Ya udah akhirnya ada keputusan cerai, maka si Dahlia ini cabut. Ya udah akhirnya hak asuh anaknya ya, tadi si Anggi, si Ari sama si Andi ini diambil sama Majtino dan si Santi guys. Nggak lama kemudian mereka menikah gitu secara resmi. Jadi sebelumnya kayak kumpul kebo mungkin ya guys ya, atau gue nggak ngerti lah, yang jelas kayak udah tinggal bareng di rumah orang tuanya Tino. Ini orang tuanya Tino juga salah sih ya, udah tahu anaknya punya bini, kok dibiarin gitu kan tinggal sama wanita lain. Nggak jelas sih. Nah setelah si Tino dan si Santi ini menikah, mereka itu kemudian memilih untuk tinggal di rumah kontrakan yang sederhana, kecil bahkan bisa dibilang ya, di daerah Mampang guys. Ya mungkin karena waktu itu kondisi ekonominya mereka ini udah mulai bangkrut ya, udah mulai ya morat-marit lah. Bahkan si Tino ini setelah bisnisnya bangkrut, dia ini nggak bekerja lagi guys, jadi pengangguran guys ya, mokondo gitu kan istilahnya ya. Cuman ini orang emang dasarnya mungkin pernah kaya kali ya, sifat tengilnya tuh kagak hilang ya guys ya. Udah demennya main cewek, simpenan kayak gitu kan ya, udah gitu tengil nganggur lagi kan, lu bayangin dah tuh ya, udah kagak punya duit, belaga gitu, belaganya banyak, sehingga
tetangga-tetangganya si Santi ini mulai bergunjing-gunjing ria. Biasa netizen ya kan ya. Apalagi plus 62, wah mulutnya pedas, karetnya 4. Bininya yang kerja ya kan, karena si Santi memang saat itu masih bekerja guys. Ya semenjak pengangguran nih ya, kerjaannya si Tino ya udah jadi ternak teri guys ya. Antar anak antar istri. Ya pokoknya gitu ya. Jadi dia nganterin istrinya kerja, pulang, nganterin anaknya sekolah, pulang. Udah sisanya ya begaya aja udah di rumah, tidur-tiduran, ngerokok, mungkin ya main catur kali, kayak gitulah kali. Gue gak tahu sih, gue juga nggak pernah nganggur sih alhamdulillah ya. Jadi ya mungkin kayak gitu kerjaannya sehari-hari, sehingga makin digunjingin guys sama netizen plus 62. Semenjak keluarganya jadi bahan gibahan tetangga-tetangga ya kan, ya wajar lah. Akhirnya si Santi ini udah mulai ngerasa gerah. Gue nih capek sendiri, gue udah ngurusin rumah tangga, terus ngelayanin suami, kerja pula. Laki gue cuman begini-gini aja kerjaan, selonjoran ya kan, kayak lagi kena covid. Akhirnya si Santi mulai ngomong, bang cari kerja lah bang, nggak malu apa bang kamu bang diomongin mulu tuh sama ibu-ibu tetangga sebelah. Ya udah si Santi udah mulai gerak akhirnya guys ya, dan dia tuh mulai ya banyak ngeluh lah sama si lakinya, sama Tino. Wajar namanya ibu rumah tangga, capek dan karir pula gitu kan. Tino di situ udah mulai yang ngerasa tertekan juga ya, mungkin karena si Tino udah berusaha nyari kerjaan tapi kagak ada yang cocok, atau mungkin kagak ada yang mau ngasih dia kerjaan guys ya. Wajar juga sih karena Tino ini terkenal tengil dan banyak omong, belagu dah, ibaratnya udah susah belagu, udah susah dah udah hidupnya dah. Nah bahkan keluarga dari istrinya ini ya, iparnya Tino lah ya bisa dibilang ya, itu bahkan sampai julukin Tino ini adalah tukang janji, tukang ngebual, tukang bohong, dan ya banyak laga gitu. Bahkan dibilangnya Tino ini seorang yang hobi bikin anak doang kerjaannya, kagak mau gawe dah, ibarat kata mau begitu dah, males betah. Ya udah Tino juga akhirnya mulai gerah nih. Tapi ya semenjak adanya tekanan tersebut, Tino juga jadi sering emosi. Jadi si Tino mulai sering ngebentak-bentak anak-anaknya guys ya, si Anggi, si Ari, si Andi, semuanya jadi korban. Cuman dua orang anak lainnya, yang pertama dan yang ketiga nih, si Anggi sama si Andi, ini lebih nurut dibandingkan anak keduanya si Ari Hanggara nih. Ari Hanggara ini tipikal anak yang mungkin kalau sekarang tuh bisa dibilang kinestetik mungkin ya. Banyak gerak, petakilan, ya kayak seolah-olah ngelawan kalau dibilangin, kagak mau nurut langsung gitu lah ibarat kata. Ini yang membuat si Tino ini semakin geram sama si Ari Hanggara, gregetan gitu loh ibaratnya. Kayak lu kagak tahu bapak lu udah susah diomongin tetangga. Mungkin gitu kali ya perasaannya si Tino ya, yang udah banyak tekanan dari sono kemari ya kan, nggak punya duit pula gitu, susah lah hidupnya. Nah sebenarnya si Tino ini juga udah ada usahanya sih guys ya, gua nggak menutup mata lah. Dia tuh semenjak jadi ternak teri ya, antara anak antar istri, dia pulangnya itu mau melamar pekerjaan ke tempat-tempat yang dia kenal gitu ya, pemilik-pemiliknya kayak mantan koleganya dia, mantan teman-temannya dia di partai gitu kan. Dia minta tolong lah, bro ayolah ajak aku kerja lah supaya aku punya penghasilan, aku bisa nafkain anak istriku lah. Dan gak ada yang bisa bantu dia gitu, nganggur pula lah lagi si Tino ya akhirnya kan. Nah semakin nganggur semakin sulit hidupnya, semakin banyak tekanan dari sana sini, inflasi makin meningkat ya kan. Ya aku jadi kayak pengamat ekonomi ya guys. Yang jelas nih si Tino ini semakin tertekan guys. Nah karena itu juga ya si Santi makin sering menyindir si Tino ya, terutama soalan anak-anaknya dia yang dianggap tuh ya bandel-bandel, yang hasil perkawinan dia sama Dahlia terdahulu gitu kan ya. Si Santi tuh udah mulai bilangnya tuh, bang itu anakmu tuh susah diatur tuh si Ari tuh, wah pokoknya ngelawan mulu kalau dibilangin nggak mau nurut dan seterusnya. Makin naik emosinya si Tino ya kan. Ya udah dihukum lah tuh abang adek semuanya, tiga-tiganya kena hukuman semua. Cuman ya karena yang gue bilang tadi ya, yang dua nih agak penurut dan takut mungkin sama ayahnya, karena ayahnya udah mulai sering marah-marah gitu ya. Ya udah nurut langsung, nggak mau ngelakuin apa yang dilarang sama ayahnya. Beda sama si Ari yang ya mungkin karena anak-anak gimana sih guys ya, ada anak-anak yang nggak bisa dikerasin, dia harus dengan cara yang lebih logis buat dia, akhirnya dia bisa terima gitu. Bukan berarti anak tuh harus dimanja terus, bukan, tapi harus ada seimbang gitu guys ya. Nah ini yang membuat si Tino dan si Santi sering sekali menjadikan Ari ini bulan-bulanan, samsak lah ibarat kata ya. Ya udah si Ari tuh jadi sering dipukul, dibentak-bentak, dimarahin, bahkan sering kali juga dibenturin kepalanya ke tembok guys. Lu bayangin anak umur ya ampun masih kelas 1 SD ya. Jadi waktu kejadian ini sebenarnya si Ari ini masih tercatat sebagai siswa di sekolah perguruan Cikini atau Percik ya. Dan itu masih kelas 1 SD guys. Lu bayangin anak kelas 1 udah dibentur-benturin palanya. Tapi yang gue heran ya, menurut pengakuan guru-gurunya, terutama ada guru matematikanya namanya Bu Khadijah ya, dia seneng banget sama si Ari. Katanya si Ari ini anak yang pinter, nilai matematikanya bahkan sampai menyentuh angka 8,5. Wah saat itu udah cool banget lah, angka segitu udah bagus banget. Padahal palanya sering dibentur.
Gimana kalau si Ari palanya sering dielus-elus? Mungkin cepet tuh nilainya tuh ya. Mungkin bapaknya aja yang kurang bersyukur dah. Bahkan teman-temannya Ari juga semuanya bilang kalau si Ari ini anak yang periang, lucu, lincah. Ya emang sedikit bandel ya, bandelnya anak-anak gitu ya. Maksudnya sering ngerjain teman-temannya, terus dia ketawa ketiwi lah. Ibaratnya ya seru lah buat dijadiin seorang teman gitu loh. Nah tapi guys, menurut si Tino dan si Santi ya, katanya sih kenakalan Ari ini udah nggak bisa diterima akal logika. Katanya gitu. Ya gua nggak yakin sih, karena sebandel-bandelnya anak itu tergantung orang tuanya juga sih ngedidiknya bagaimana, ngasih treatmentnya seperti apa. Bukan berarti anak bandel langsung jedotin, anak bandel ditendang, disepak ya, emang bola kali. Main emosi, ya urusannya emang dasar pengangguran susah begini dah. Sampai satu ketika ada momen dimana ketika si Santi ini nih ya ngerasa sangat emosi sama si Ari guys ya. Katanya si Ari ini dituduh mencuri uangnya sebesar 1.500 rupiah. Ya aneh gitu loh, buat di zaman 1984 uang 1.500 rupiah itu gede banget guys ya. Asli lu kalau mau tahu perbandingan ya, buat kalian teman-teman yang baru pada lahir di 2000-an ya, mungkin kalian nggak tahu seberapa berharganya uang 1.500 rupiah. Perbandingannya gini aja, waktu gua sekolah nih ya di zaman 90-an ya, itu uang 500 perak itu udah bisa dapat bakso, nasi goreng sama minuman soda ya. Lu bayangin dah tuh. Itu tahun 90-an, tahun 84 guys, 1.500 tuh wah sultan men. Itu kalau ada tukang agar diborong sama gerobak-gerobak. Enggak. Yang jelas sih udah gede banget lah. Dan ini Ari kan posisinya masih kelas 1 SD gitu. Dan tak mungkin banget dia bisa ngabisin uang sebanyak itu. Nah sampai akhirnya ketika terjadi hal seperti itu ya, si Santi ini emosi, dipukul lah si Ari, dibantai lah, ibaratnya udah kagak kayak punya rasa keibuan gitu loh. Walaupun dia ibu tiri, cuman kan tetap aja ya, harusnya kan tinggal bareng ya kayak anak sendiri lah harusnya gitu ya. Enggak, ini Ari ditampar, ditendang, dijadiin kayak samsak tinju guys. Bahkan sampai ada satu momen dimana Ari disuruh minta maaf, dia nggak mau minta maaf karena dia ngerasa dia nggak bersalah dan dia nggak melakukan apa yang dituduhkan sama si Santi ini guys. Santi makin emosi, ditampar mukanya si Ari sampai kebentur lah kepalanya ke tembok. Dan besokannya Ari masuk sekolah seperti biasa, cuman ya namanya abis dipukulin ya pasti ada luka-luka lebam lah ya guys ya. Sehingga dia ketika sampai di sekolahan, Ibu Khadijah ya guru matematikanya dia yang sayang sama si Ari ini ya, dia ngelihat Ari ini mukanya lebam-lebam, aneh nih dia. Dipanggil Ari kesini sebentar nak, kamu kenapa kok mukamu lebam-lebam, itu tangan kamu juga biru-biru kenapa? Dia bilang, oh nggak apa-apa kok, ini Ari luar biasa nih. Di sini gue sedih banget sebenarnya ketika baca gitu ya. Si Ari ini nutupin kebejatan ibu bapaknya guys. Ari bilang tuh, nggak apa-apa bu, ini Ari abis main sama teman-teman tapi Ari jatuh, kebentur kepalanya dan tangannya juga. Nggak apa-apa kok bu, Ari nggak apa-apa. Terus habis itu dia lari-larian main lagi sama teman-temannya kayak nggak ada hal terjadi yang berat gitu. Padahal malamnya abis disiksa guys. Kebayang kan ya, kayak gimana itu? Anak 1 SD ya, 8 tahun lah kira-kira usianya. Aduh, ini gue benci banget sebenarnya bawain materi ini lagi-lagi ya. Aduh, karena gue kebayang gitu, kok ada ya orang tua sebejat itu gitu, ini nggak punya rasa. Duh kacau lah. Ya udah, tapi si Ibu Khadijah ini nggak percaya gitu aja guys ya, dan dia tuh merasa ada yang aneh dari keterangannya si Ari. Ari dipanggil lagi, Ari kamu jujur sama ibu, ada apa, ayo ngaku. Akhirnya Ari ngaku lah, ngomong lah dia sama si Ibu Khadijah, iya bu, Ari habis dihukum sama ayah dan ibu Ari gitu kan. Mami papi lah, dia manggilnya mami papi. Ari habis dihukum sama mami dan papi Ari karena Ari dituduh mencuri uang itu kan. Ya sudah, si Bodija kan bingung dong. Akhirnya Ibu Bodija datanglah ke rumahnya si siapa tadi bapaknya namanya? Akhirnya Bu Khadijah datang ke rumahnya Ari untuk bertemu dengan Mas Tino dan si Santi. Dia ngomong lah baik-baik, Tino, Santi, kenapa anakmu sampai dipukulin? Si Tino bilang, ini anak ini habis mencuri uang bu. Diceritain lah kronologisnya, dan di situ juga Santi menimpalin, iya bu, dia mencuri uang saya tuh dicuri gitu kan. Si Bodinya bingung kan, dia nanya, kok bisa? Iya, karena Ari itu saya suruh ambil uang di dompet saya, tapi Ari ngambilnya lebih, uang saya tuh berkurang banyak. Nah si Bodinya tuh langsung ngasih sindiran halus nih, sebenarnya dia ngomong, sebenarnya nggak etis buat orang tua nyuruh anak-anaknya untuk ngambil uang dari dompet ibu bapaknya sendiri. Itu bukan hal yang wajar gitu kan, itu salah kamu sendiri, kenapa mendidik anakmu seperti itu. Ya kalau memang ternyata beneran Ari mencuri ya salahmu, karena kamu yang nyuruh ngambil tanpa ada pengawasan, apalagi uang sebesar itu. Ya udahlah, dari situ dinasehatin semuanya, si Tino, si Santi dinasehatin sama gurunya, jangan gitu, itu anak kandungmu, itu anakmu, janganlah kamu sampai mukul-mukul seperti itu, nggak baik lah. Ibaratnya dinasihatin semua ya, udah cuman iya doang kali ya. Udah pulanglah Bu Khadijah.
berharapnya besokannya membaik gitu ya hubungan keluarganya mereka gitu loh. Tapi nggak lama berselang ya, Ari ini melakukan kesalahan lagi, dianggap melakukan kesalahan lagi. Kali ini uangnya lebih besar lagi, sejumlah 8.000 rupiah. Makin kagak logis ya, 8.000 rupiah tuh udah kayak gede lah, pokoknya 800.000 atau 8 juta lah, mungkin kayak gitulah kira-kira tahun 84 men. Ya udah kan makin nggak logis dan ya makin marah lah karena nominalnya makin gede ya, makin disiksa lah si Ari ya, disuruh menyudut ke Ari gitu kan, suruh ke pojokan tembok gitu si Ari guys ya, di sana disuruh ambil posisi squat jam lagi, tangannya disuruh ke kuping lagi, dia suruh jongkok setengah jongkok ya, bayangin tuh pegalnya kayak apa si Ari ya. Cuma Ari nggak mengakui kalau dia ini bener-bener mencuri uang temannya karena memang mungkin nggak mencuri ya, nggak mungkin lah pokoknya. Jadi dia cuma diem terus ngeliatin bapaknya tuh kayak dengan tatapan penuh emosi ya, mungkin mau ngelawan balik tapi kalah gitu kan, masih kecil gitu ya, sampai bapaknya makin gerem diliatin seperti itu, makin marah lagi, dihajar lagi, dipukul lagi, sampai dibenturin lagi kepalanya ke tembok ya. Nah nggak lama setelahnya Ari ini diberikan hukuman untuk membersihkan kamar mandinya. Anak umur 8 tahun disuruh membersihin satu kamar mandi ya, capek lah guys ya, abis dipukulin lagi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum pula ya sama ibunya. Emang gila ini bapak ibunya ya. Ya udah, akhirnya Ari kecapean kan ya, dia akhirnya kayak ngantuk, ketahuan ketiduran, dihajar lagi lah si Ari ya, dipukulin lagi terus begitu ya, sampai akhirnya di satu momen Santi dan si Mas Tino ini sepakat mereka udah nggak mampu lagi nanganin si Ari nih, udah nggak kuat lagi lah sama kelakuannya Ari yang dianggap tuh bangor banget, luar biasa gitu ya, sampai akhirnya si Tino ini memutuskan untuk memasukkan Ari ke sebuah pesantren gitu ya. Dinasehatinya lah si Ari, papi itu sebenarnya marah-marah sama kamu itu karena papi itu sayang sama kamu gitu kan ya, kamu makanya jangan begini-begini ya. Cuman ngomong iya-iya doang si Arinya, yang namanya anak kecil ya, dinasihatin kan jenuh mungkin ya, dia cuma bilang iya pi, iya pi, iya pi, udah. Ini puncaknya guys ya, 2 hari sebelum Ari dikirimkan ke sebuah pesantren yang udah direncanakan sama bapak ibunya nih ya, dia itu dituduh melakukan sebuah kesalahan yang fatal lagi. Nggak tahu kesalahannya apa, yang jelas sebenarnya ini bukan salahnya si Ari nih. Ini kali ini kesalahannya sebenarnya kesalahan abangnya si Anggi. Cuman si Ari ini kayak memvolunteerkan dirinya, memberanikan dirinya untuk mencoba mengklaim itu salahnya dia, biar dia aja yang dihukum. Dia nggak mau lihat saudara-saudaranya dipukulin bapaknya. Nangis. Ya yang jelas si Ari ini kayak, Pak, iya iya pi, ini Ari yang salah, udah ikat aja tangannya Pak, ikat aja tangannya Ari pi, ikat aja. Akhirnya si Macino nurutin tuh, diikat lah tangannya si Ari di situ. Dan Ari nggak sampai di situ, masih terus dipukulin, digebugin pakai batang sapu. Lo bayangin ya, tangan sekecil itu dipukulin pakai batang sapu dari kayu ya. Batang sapu tahun itu tuh kayunya bukan kayu kayak sekarang yang geletak patah, bukan ya, batang bener-bener kayu kuat gitu. Dan itu kayunya sampai patah buat mukulin badannya si Ari nih. Kebayang gua sumpah. Ya Ari di situ udah diem aja, dia nggak mengadu, dia nggak merintih, udah pokoknya diem aja. Di awal-awalnya doang dia masih adu, ampun pi, ampun pi. Tapi karena masih terus dihajar, Ari akhirnya diem, memilih untuk diem. Terus dipukulin, Ari cuma bisa ngeliatin bapaknya gitu. Aduh, ya Allah, sedih banget. Udah puas nih marah-marah si Tino sama anaknya nih ya. Udah gitu, udahlah dia tinggal lah si Ari ini. Udah kesakitan Ari mungkin, cuman dia diem aja tuh si Ari. Nggak lama malamnya itu si Santi sempat mendatangi si Ari. Ngomong dia, Ari udahlah kamu minta maaf sama papi biar kamu nggak dihukum lagi. Udah minta maaf. Ari ngomong apa guys? Dia malah bilang, nggak apa-apa Komi, udahlah nggak apa-apa, biar Ari aja yang dihukum, nggak apa-apa gitu. Bukannya simpati atau iba gitu ya, orang normal tuh iba, ngedengar anak kecil ngomong kayak gitu tuh iba gitu ya. Ini malah kagak, si Santi malah emosi ya kan, kayak nganggap tuh Ari nggak mau nurut, dikasih tahu susah gitu ya. Ya karena dia nggak salah bu, bosen dah. Diambil lah mukanya, dirauk mukanya si Ari, ditampar, dijedotin kepalanya ke dinding guys. Mungkin karena suara gedebak-gedebuk, akhirnya si Tino bangun lagi terus nyamperin lagi. Emosi ngelihat kenapa ini Ari ngelawan lagi, ya dipukul lagi terus si Ari ya. Udah, sampai si Santinya pun nggak tega akhirnya ngelihat si dari tadi gitu, nggak teganya. Aduh kesel banget gua dah. Ya udah dia nggak tega bilang, Tino udah cukup ini anakmu udah ini udah kelewat batas gitu. Ya udah akhirnya ditinggal lah lagi si Ari ya, didiem di situ di luar, suruh tidur di luar rumahnya guys, bayangin guys. Diam si Ari, udah kedinginan di luar, nggak dikasih makan pula, nggak dikasih minum pula. Sampai akhirnya si Tino tuh merasa iba juga, dia bawain segelas air gitu untuk si Ari ya. Dia keluar, kasih minum si Ari masih mau minum tuh di situ ya, minum. Sampai si Tino akhirnya mendekati lagi si Ari, persuasif lagi, mencoba untuk baik lagi gitu kan.
Ari, papi itu sayang sama Ari. Ari udahlah nurut sama perkataannya papi sama mami. Udah jangan ngebantah terus. Udahlah akhirnya dia bilang, ya pi, udahlah Ari minta maaf. Akhirnya si Ari sempat minta maaf dan dia sempat berpelukan di situ guys ya, di momen terakhir itu guys ya. Si Tino udah ngasih minum. Nah di sini Ari sempat minta nambah minumnya, mungkin karena dia dehidrasi ya, lapar, disiksa, aus, disiksa ya kan. Ketika dikasih minum tuh kayak kurang segelas gitu. Dia ngomong, pi, Ari boleh minta lagi nggak minumnya? Ari haus gitu kan. Terus kata bapaknya tau nggak guys apa? Si Tino bilang nggak boleh. Ari kan tadi udah minum. Udah ya, Ari nggak boleh minum lagi. Ari janji sama papi nggak boleh lagi minum ya sampai nanti pagi gitu kan. Ya udah akhirnya terpaksa si Ari ngangguk, iya pi gitu kan. Di situ ya udah ditinggallah tidur si Ari itu jam 12 malam guys. Bayangin jam 12 malam ketika si Tino sama si Santi terlelap, abang adenya juga. Ya ini sebenarnya abang adenya nih si Anggi sama si Andi kesian nangis-nangis ngeliat si Ari dihukum ya. Apalagi dia tahu ini kesalahannya si Anggi bukan kesalahan si Ari. Ya diam-diam si abang sama ade ini ngeluarin biskuit dari lemarinya yang ngendap-ngendap gitu ngasih makan si Ari biskuit gitu kan. Ari makan, terus mau dikasih minum, Ari sempat nolak, nggak mau kata papi nggak boleh minum gitu kan. Akhirnya nggak jadi minum tuh si Ari. Masuk lagi lah si ade abangnya ini ya, si Anggi sama si Andi ke rumah gitu kan. Ya udah Ari tidur lagi. Sampai ketika Ari udah merasa sangat dehidrasi, akhirnya dia memberanikan diri untuk minum kan aus ya, wajar bocah ya. Ya akhirnya dia mengendap-endap ke dapur rumahnya, buka kulkas rumahnya, mau ngambil minum. Ketika nuangin airnya nih, kedengeran lah suara tuangan airnya mungkin ya, gluk-gluk-gluk gitu mungkin ya. Si Tino bangun dong, emang dasar ya, dahsyat banget ini telinganya, telinga kelinci mungkin ya. Tino bangun, lihat Ari megang botol minuman ya untuk mau minum ya, bukan minuman keras ya, minum biasa ya. Ya udah marah lah, Ari kamu baru dikasih tahu bla 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 bla, diomongin. Kamu kan tadi barusan janji sama papi kalau nggak mau minum lagi. Papi udah ngomong gini. Ari cuma bilang tapi Ari haus pi, Ari haus. Dihajar lagi Ari guys, buset dah. Kagak ada rasa iba-ibanya ngeliat anaknya haus kagak boleh minum. Emang air mahal apa ya? Sampai kagak boleh minum air putih, buseng dah. Aduh, ya udah akhirnya Ari ditamparin, dipukulin, ditendang sampai kepalanya dibenturin lagi ke dinding. Dan di situ Ari langsung kayak jatuh tersungkur, tiduran aja, udah nggak mengadu, udah nggak merintih lagi, udah diem aja gitu. Nah si Tina tuh ngerasa mungkin saat itu dia ngelihat Ari tiduran itu mikirnya tuh, yaudah mungkin dia kapok kali dengan gitu, udah biarin dia tidur di situ, capek kali dia gitu. Ditinggal lagi sama si Tino masuk ke dalam kamarnya, tidur lagi si Tino. Itu jam 1 malam guys ya. Dan di jam 3-nya mungkin karena gerah atau gimana, Tino tuh kayak ngerasa gelisah, akhirnya dia kebangun lagi dari tidurnya. Wah dia ngeliat nih apakah si anaknya nih si Ari nurut nggak nih sama dia gitu kan. Apa dia mau nuang minum lagi atau nyuri-nyuri lagi gitu kan. Nah ketika si Tino ngeliat tubuhnya Ari udah kaku membiru, dia panik, dia bangunin istrinya, Santi bangun, itu si Ari kenapa gini. Dia nanya kenapa ya, orang dia yang mukulin, dia ngebantai ya. Dia panik, digendong langsung anaknya gitu kan. Dia baru merasa menyesal di situ katanya ya. Menurut pengakuannya dia di situ dia baru merasa bersalah. Ya emang ya penyesalan itu selalu adanya belakangan ya. Kalau di depan itu namanya DP. Ya bukanlah. Yang jelas ya udah di situ dia dibopong, dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Itu sampai jam 3 pagi. Ketika sampai di sana dokter udah nggak bisa berbuat apa-apa karena hari ini udah meninggal dari jam 1-nya katanya. Semenjak terakhir si Tino ini ngebenturin kepalanya Ari ke tembok. Aduh, astagfirullahaladzim. Di situ jenazahnya si Ari diotopsi sama tim dokter dari Cipto Mangunkusumo karena aneh gitu, banyak sekali luka lebam. Ditemukan 47 luka lebam di sekujur tubuhnya Ari, terutama di bagian lengan, punggung dan kakinya gitu ya. Kayak dipukulin pakai sapu berkali-kali mungkin ya karena saat itu ya. Dan Ari meninggal karena dehidrasi dan kesakitan yang dia udah gak bisa tahan lagi rasanya gitu. Mirisnya nih, ibu kandungnya si Ari nih, si Dahlia ini yang ya mungkin karena belum zaman WA kayak sekarang, belum zaman Facebook, YouTube ya, kayak gitu-gitu belum ada lah zaman itu kan ya. Jadi berita itu nyebarnya nggak secepat kayak sekarang guys ya. Yang detik ini terjadi bisa detik ini juga di tweet gitu kan. Sampai momen ketika dimana ibunya si Dahlia nih atau neneknya si Ari nih, dia lagi mau ke bank, ketika jalan ke bank dia ngelihat ada koran dipajang gitu ya. Di korannya itu dituliskan seorang anak meninggal di tangan ayah kandungnya sendiri. Dibelilah koran itu, pas dilihat dia langsung terkejut. Pas dibaca itu nama cucunya, foto cucunya. Pulanglah si ibunya Dahlia ini langsung temuin, nah ini anakmu nak, aduh
ya Allah si Arina cucu nenek gitu kan. Pokoknya si Dahlia kaget di situ ya Allah, karena dia nggak menyaksikan prosesi pemakamannya Ari. Saat-saat terakhirnya Ari dia nggak tahu sama sekali guys. Dia bener-bener nggak tahu apa-apa, bener-bener ya taunya tuh udah telat banget. Ari udah dikubur bahkan ya, di situ dia shock berat. Akhirnya datang ke rumahnya si Tino udah nggak ada karena udah masuk ke kantor polisi ya. Dia datengin kantor polisi. Ketemulah dia sama si Tino. Ketika ketemu sama si Tino, kesel kali lihat mukanya si Tino kali ya. Diambilnya sendal yang dia pakai, digampar mukanya si Tino di situ. Dia marah-marah di situ. Wajar lah, gila aja sih. Kalau gua bahkan mungkin udah bukan ngambilnya sendal, udah minjem pistolnya ke polisi. Astagfirullahaladzim, enggak. Yang jelas ya udah marah banget lah si Dahlia di situ kan ya. Dan dia benar-benar nangis. Dia merasa bersalah kenapa nggak bisa bawa si tiga bersaudara ini ya, si Anggi, Ari, dan Andi ya. Oke, singkat cerita akhirnya si Mas Tino ini yang gue paling nggak demen ya, dimasukin pengadilan. Bahkan ketika mau masuk pengadilan itu abis dicaci maki sama orang warga. Pokoknya ini geger lah Indonesia ketika kasusnya Ari, karena dimuat di media koran saat itu ya. Bener-bener semua orang tuh pada marah sama si Mas Tino. Apalagi tetangga-tetangganya yang demen ngegibahin dia. Makin sering ngegibah ya kan. Mereka bilang, tuh kan bener emang dasar ya itu laki-laki buaya, bla 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 bla. Semua diomongin. Ketika sidang pertamanya berlangsung ya, bahkan ya, itu banyak sekali awak media dan warga yang datang ke persidangannya si Mas Tino sama si Santi nih. Dan ketika Santi dikeluarin dari mobil tahanan nih, si Mas Tino sama si Santi ini digiring masuk ke ruang sidang, itu habis diludahin, dicaci maki, dilempar-lemparin benda-benda sama orang-orang ya saat itu. Wah gila, kebayang tuh hukuman sosial lah ibarat kata ya. Cuman yang gua nggak demen adalah hukuman pidananya. Jujur aja guys ya, gua kecewa banget sih ngedenger ini. Sebagai orang yang pernah bercita-cita menjadi ahli hukum, seorang ayah yang jelas-jelas luar biasa bersalah dan melakukan penyiksaan kepada anak kandungnya sendiri sampai anak ini meninggal, cuman divonis hukuman yang sangat-sangat tidak setimpal buat gue sih. Karena si Mas Tino ini hanya divonis hukuman 5 tahun penjara, sementara si Santi hanya divonis 2 tahun penjara saja. Karena hanya dianggap membantu pembunuhan terhadap si Ari Hanggara ini. Sampai pada akhirnya ketika Ari sudah dikuburkan, baru di situ ya mungkin penyesalan dan seterusnya. Udah terlambat banget bos, udah telat bos, anak lu udah meninggal bos, udah di surga insya Allah Ari ya. Ini menjadi bahan pelajaran buat kalian semua lah, buat teman-teman semua penonton setianya Aquilas Room ya. Semoga nggak ada lagi kejadian Ari Hanggara berikutnya. Dan masih banyak banget ya. Ini kenapa gue angkat tema ini, karena gue lihat di Indonesia ini masih sering terjadi ayah kandung membunuh anaknya sendiri. Bahkan sebaliknya juga sama, anak membunuh ayah kandung. Kenapa sih dengan hubungan keluarga? Kenapa nggak lebih dicoba diharmonisin lagi loh keluarga ini kan ya. Keluarga ini tuh apa ya, harta yang paling berharga lah kalau kata keluarga Cemara ya. Sampai ketika jenazahnya si Ari ini akhirnya dimakamkan di pemakaman Jeruk Purut ya, itu di batu nisannya ada sedih banget ya. Jadi batu nisannya Ari di tengah gitu, di sebelah kanan kirinya ada tulisan maafkan mama, maafkan papa gitu. Sedih sih, sedih banget ya. Cuman mau gimana, lu minta maaf juga udah telat. Lu minta maaf sama tanah sama batu nisan kagak ada gunanya gitu ya. Ya Allah alam lah gimana nantinya. Yang jelas kalau memang udah bertaubat bapaknya itu si Tino dan ibunya si Santi ini udah bertaubat sekarang masih hidup ya, mudah-mudahan diampuni taubatnya karena Allah Maha Penerima taubat ya guys ya. Ya kita doakan lah mudah-mudahan benar-benar taubat dan tidak mengulangi lagi. Harusnya sih nggak mungkin yang ngulangin lagi karena itu benar-benar udah jadi pelajaran yang sangat mahal harganya gitu buat gua sih ya. Dan kalau memang orang ini sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya sih ya. Kita doakan yang baik-baik lah guys ya. Nggak boleh kita, walaupun kesel ya, gue kesel dengarnya, jujur aja kesel banget bahkan ya. Tapi ya nggak mau gue doain yang buruk-buruk. Kita doakan yang terbaik lah. Oke guys, dengan berakhirnya doanya gue tadi ya guys ya, gue juga mau mengakhiri video gue. Tapi sebelum itu gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe channelnya Aquilas Room supaya kalian juga gak ketinggalan kalau ada cerita-cerita seru lainnya. Dan gue juga ingin minta bantuan kalian untuk men-share channelnya Aquilas Room ke semua akun media sosial kalian. Dan see you on the next video.